wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa kembali menyapa kamu di ruang temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Kalian masih semangat untuk belajar meskipun keadaan memaksa kita masih belajar jarak jauh ya. Nggak apa-apa, disyukuri, alhamdulillah. Yang penting sehat ya. Oke, untuk anak-anakku kelas 11 baik yang duduk di SMA, SMK atau MA, kali ini kita akan belajar tentang karya tulis ilmiah atau sering kita singkat jadi KTI. Atau mungkin kalian ada nih yang pernah dengar bukir deh kayaknya karya ilmiah remaja. Ya itu sama ya. Jadi sering kali kita menjumpai banyak ini ya, poster, perlombaan gitu ya, karya tulis ilmiah remaja, karya tulis ilmiah untuk siswa gitu ya. Nah ini memang karya tulis ilmiah ini penting untuk bisa kalian pelajari, untuk bisa kalian kuasai, karena akan membantu kita bagaimana membiasakan diri kita untuk berpikir secara sistematis, berpikir secara logis, berdasarkan fakta, dan juga melatih kita untuk menggunakan bahasa Indonesia ragam baku gitu ya, yang sesuai dengan kaidah QEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, mungkin dari kalian ketika membaca karya tulis ilmiah, aduh Bu, ilmiah itu judulnya aja udah ilmiah, pasti itu yang susah-susah gitu loh Bu, yang memusingkan gitu ya. Nah, atau mungkin ada yang bilang, Bu itu kayaknya harus memeras otak nih, atau itu sepertinya ditujukan untuk orang-orang yang sudah profesor gitu kan, sudah suka kerjanya di laboratorium, nuang satu cairan ke cairan yang lain, terus ada reaksi apa gitu ya. Wah, kalau seperti itu berarti mungkin kalian sama seperti Bu Santi ketika dulu belum belajar karya tulis ilmiah. Dulu saya berpikir bahwa karya tulis ilmiah ini pasti berdasarkan hasil dari lab, padahal ternyata tidak loh. Ada banyak jenis karya ilmiah yang metode ilmiahnya pun berbeda-beda. Setelah kalian lulus dari bangku sekolah menengah atas ini, kalian kan nanti mungkin ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Di situ kalian juga akan dibiasakan untuk membuat karya tulis ilmiah. That's why kita akan belajar dan mengupas tuntas karya tulis ilmiah di video ini. Nah, yang ada di sebelah mana? Di sebelahnya Bu Santi, di sebelah kiri layar kalian ini adalah struktur sistematika teks karya tulis ilmiah. Jadi dimulai dari judul paling atas, ada kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab 1, 2, 3, 4, 5, sampai terakhir adalah daftar pustaka. Mungkin nanti ada lampiran gitu ya, lampiran hasil penelitiannya. Nah, kita akan kupas satu persatu dari bab dari paling atas ya, judul karya tulis ilmiah itu harus menunjukkan ini. Jadi ada apa namanya nih? Ini ya, kita bahas dari judul dulu nih. Judul penelitian biasanya mencakup beberapa hal. Yang pertama, masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut, subjek penelitiannya, ruang lingkupnya, tujuan penelitiannya, dan metode penelitiannya. Nah, Bu Santi sudah coba merumuskan satu judul karya tulis ilmiah. Lihat yang di bold di bawah. Korelasi kebiasaan membaca novel dengan kemampuan menulis narasi siswa kelas 11 SMA cerdas cendekia. Nah, di sini jelas ruang lingkupnya, masalah yang dibahas adalah korelasi. Korelasi itu apa? Hubungan antara apa? Antara kebiasaan baca novel dengan kemampuan menulis narasi. Gitu ya, itu permasalahannya. Jadi permasalahannya penulis itu mau tahu tentang ada nggak ya hubungannya siswa yang suka baca novel itu lebih oke nggak dalam menulis narasi gitu. Nah,
atau narrative text gitu ya. Kemudian subjeknya jelas. Siapa? Kelas 11. Di mana? Di SMA Cerdas Cendekia. Kalau cuma disebut kelas 11 aja, siapa tahu ini kelas 11 seluruh Indonesia. Nah, gitu. Jadi harus dibuat spesifik, jelas ini penelitiannya dilakukan di mana. Begitu. Tapi tahukah kalian bahwa ada kompetisi namanya Fun Science? Itu karya tulis ilmiahnya yang fun. Jadi memang tujuannya untuk melatih siswa untuk nulis karya tulis ilmiah, tapi tidak yang segitu kaku atau lebih lentur begitu ya, lebih fleksibel. Nah, Bu Santi sudah ini menyiapkan untuk kalian. Nah, ini adalah judul penelitian Top 20 Finalis IFSA. Jadi ini adalah Fun Science. Ada 20 judul, kalian bisa baca di sebelah, dan ini lucu-lucu justru ya. Saya ambil nih. Hubungan antara jidat nong-nong jenong dengan kepintaran siswa kelas 11 SMA Strada Santo Thomas Aquino Tangerang. Jadi mereka mau tahu hubungan antara kalau yang jenong itu lebih pintar nggak ya? Ada hubungannya nggak ya yang punya jidat jenong sama yang kecerdasannya gitu. Terus ada juga yang menguji keberanian tikus terhadap suara jangkrik. Gimana tuh? Terus studi kebiasaan siswa perempuan yang ditemani saat kamar mandi selama di sekolah. Nih, jadi permasalahan yang diambil justru hal-hal yang remeh-temeh, yang sederhana gitu ya. Masih ada lagi nih, 10 lagi nih. Untung atau buntung, simbiosis antar pelajar dalam menyiasati tugas sekolah. Terus ada studi peran kenangan bersama mantan terhadap gagal move on. Jadi justru ya sebenarnya metode penelitian mereka itu ilmiah, tapi permasalahan dan penyampaian judulnya itu lebih fun, lebih relax, lebih lentur, lebih fleksibel begitu ya. Jadi memang tujuannya untuk mengenalkan karya tulis ilmiah dan agar siswa itu tergelitik terhadap sesuatu atau apa yang ada di sekitarnya gitu. Nah, kita akan masuk bab pertama ya. Bab 1 itu adalah pendahuluan. Isinya ada 4. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu intinya adalah alasan kenapa kamu mau menulis ini. Biasanya dimulai dari kegelisahan dulu. Jadi kamu selalu mulai dari masalah. Bu Santi itu selalu minta ke siswa, kamu kalau mau nulis karya tulis ilmiah cari masalah dulu deh. Tapi bukan yang terus ayo berantem gitu, enggak ya. Jadi kamu harus mengobservasi lingkungan. Sensitivitas diri terhadap lingkungan itu penting. Jadi kalian harus kira-kira ada permasalahan apa ya di sekolah saya, atau di sekitar rumah saya, atau di tempat saya mengaji, atau di tempat les-lesan saya, atau dimanapun. Jadi berawal dari tatap, bukan berawal dari permasalahan, gitu ya. Berawal dari permasalahan, kemudian kamu mencoba untuk merumuskan itu, mencari fakta-fakta untuk permasalahan itu. Misalnya sekolah kamu tidak banyak atau sedikit sekali siswa yang suka ke perpustakaan. Nah, itu kan permasalahan tuh. Atau mungkin masih banyak siswa yang suka buang sampah. Atau mungkin masih banyak siswa yang suka main HP diem-diem waktu di kelas. Nah, hal itu adalah permasalahan-permasalahan. Kamu daftar permasalahannya, didata, kemudian baru nih disortir mana yang mau saya tulis gitu ya. Permasalahan itulah yang nanti akan menjadi alasan penulisan sebuah karya tulis ilmiah dan dipaparkan secara gamblang di latar belakang masalah. Di situ juga, di latar belakang masalah ini juga berisi dengan fakta-fakta gitu ya. Jadi idealnya tuh sampah tuh harus gini loh, menurut ini harus begini, menurut di buku ini harusnya sampah tuh diginiin. Kenyataannya sampah di sekolah saya itu masih begini. Nah, hal itu membuat saya tadi tidak boleh pakai saya ya. Jadi karya tulis ilmiah tuh impersonal, tidak boleh menunjukkan. Jadi peneliti begitu menyebutnya.
Oleh sebab itu peneliti ingin apa gitu. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu berisi dengan kalimat tanya. Pakai bagaimana atau mengapa gitu ya, biar jawabannya panjang. Bukan yang menunjukkan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dan kulikan lebih dalam itu kan mengapa dan bagaimana. Kalau cuma ditanya siapa, dijawab nama, udah selesai gitu ya. Rumusan masalah adalah pertanyaan. Tujuan penelitian itu adalah tujuan dilaksanakannya penelitian. Misalnya, jadi jumlah rumusan masalah misal ada 2, tujuan penelitiannya juga pasti 2. Rumusan masalahnya misalnya yang pertama adalah bagaimana cara pengelolaan sampah di SMA Cerdas Cendekia gitu ya. Tujuan penelitiannya berarti mengetahui pengelolaan sampah di SMA Cerdas Cendekia gitu. Garis? Oke. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu, pemanfaat penelitian ini untuk siapa aja sih? Oh, bagi sekolah, apa manfaatnya? Bagi siswa, apa manfaatnya? Gitu. Oke. Bab 2. Bab 2 ini kerangka teoretis. Ingat ya, teoretis ya. Teoretis itu kajian pustaka atau landasan teori. Ketika kamu membahas tentang tadi pengelolaan sampah, tentu kamu membutuhkan data-data yang akurat, fakta yang lengkap gitu ya tentang sampah. Misalnya tentang jenis sampah, bagaimana pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Nah, itu dihimpun dalam landasan teori. Kemudian yang bagian B adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu adalah dugaan awal kita terhadap hasil penelitian nanti. Jadi masih dugaan awal gitu ya. Yang bab 3 adalah metode penelitian. Metode penelitian ini pemaparan mengenai prosedur atau langkah-langkah dilaksanakannya suatu penelitian. Ada beberapa di sini. Yang pertama harus dipaparkan dulu jenis penelitiannya apa. Apakah eksperimen, apakah deskriptif kualitatif, ataukah penelitian tindakan kelas atau apa gitu ya. Nanti kita bahas ini. Kemudian yang kedua adalah waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga populasi dan sampel. Populasi itu siapa sih yang mau teliti gitu, objek apa gitu. Populasi itu yang secara umum, sampel itu yang secara khusus. Teknik pengumpulan data gimana? Lewat wawancara, lewat kajian pustaka, lewat studi pustaka, atau lewat kuesioner gitu ya, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah teknik pengolahan data. Bagaimana cara menganalisis data-data yang ada gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis metode penelitian tadi ya. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif itu tujuannya dilakukan hanya dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada terkait suatu masalah. Terus fakta-fakta itu tidak diberi perlakuan, jadi hanya dikumpulkan, bukan hanya ya. Jadi peneliti harus mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan menyajikannya menjadi satu kesatuan yang utuh untuk memaparkan tentang suatu hal. Misalnya judulnya tentang pengelolaan sampah di SMA Cerdas Cendekia. Berarti di situ menjelaskan secara umum, secara detail di situ pengelolaan sampah di SMA Cerdas Cendekia itu gimana gitu ya. Nah, yang kedua adalah penelitian eksperimen. Eksperimen ini menguji sesuatu. Misalnya, metode 3R atau teknik pengolahan sampah 3R di SMA untuk mengurai, untuk mengefektifkan kembali atau untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sampah di SMA Cerdas Cendekia. Jadi ini menguji suatu teknik efektif atau enggak ya gitu. Kemudian penelitian tindakan kelas. Nah, kalau ini biasanya dilakukan oleh guru-guru gitu ya, Dek. Jadi ada suatu kelas gitu, ada permasalahan apa nih di kelas itu? Oh, kelasnya susah untuk menulis narasi. Nah, terus guru sebagai dokter nih cari, atau peneliti sebagai dokter, tidak harus guru ya. Peneliti sebagai dokter cari apa obatnya. Oh, dengan teknik belajar ini. Terus dikasih ke siswa tersebut, ke kelompok siswa tersebut, terus nanti diuji. Naik enggak, lebih baik enggak gitu.
Next adalah pembahasan. Nah, bab 4 ini adalah bab yang paling utama dalam KTI. Karena isinya tuh di sini. Dia adalah pemaparan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan di tahap bab 3 tadi. Jadi setelah penelitian dilakukan, dipaparkan hasilnya, dibahas, kadang juga dihubungkan dengan teori yang sudah dikumpulkan di bab 2. Jadi sesuai nggak sama teori, harusnya bagaimana gitu ya. Nah, hasil-hasil penelitian ini juga sangat diperbolehkan disampaikan, disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel, atau yang lainnya agar lebih ringkas dan mudah untuk dimengerti gitu ya. Nah, jumlah subbab dalam pembahasan ini juga disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang dibuat. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup itu berisi 2, simpulan dan saran. Ingat ya, bukan kesimpulan tapi simpulan. Itu yang baku. Simpulan ini adalah sintesis hasil penelitian. Jadi jawaban atas rumusan masalah tapi secara ringkas. Jadi kalau rumusan masalahnya 2, simpulannya juga 2. Oke. Terus saran adalah rekomendasi dari penulis terkait penelitian yang akan dilakukan berikutnya atau terkait penelitian yang udah dilakukan. Begitu. Nah, terakhir nanti ada daftar pustaka. Nah, Bu Santi sudah membuatkan di samping nih namanya jembatan keledai ya. Peta Jukobit. Dimulai dari penulis, tahun, judul, kota, dan penerbit. Ini khusus untuk daftar pustaka yang dari buku. Sama yang atas dan yang bawah tuh sama. Yang kedua tuh Malik, Tahu, Juring, Koper, biar lebih gampang. Namanya dibalik. Jadi misal Santi Hadi Saputri. Jadi Saputri, Santi Hadi, titik. Tahunnya kapan bukunya diterbitkan. Juring itu judul miring. Jadi judul bukunya dimiringkan. Kalau misal kalian tulis tangan berarti diberi garis bawah. Terus kotanya, kota buku itu diterbitkan di mana? Di Yogyakarta misalnya. Yogyakarta, titik 2, penerbitnya dari mana? Misalnya penerbit Gramedia atau Kompas atau Gambang atau manapun gitu ya. Jangan lupa kalian harus memperhatikan tanda baca di setiap komponennya. Itu ada titik, 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 titik 2, titik lagi. Gitu ya. Gimana Bu kalau dengan sumber-sumber yang lain? Nah, nanti Bu Santi akan buat pembahasan khusus terkait daftar pustaka di satu video berikutnya. Oke? Nah, semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Bu Santi paparkan dan jelaskan. Semangat belajarnya ya. Kalau ada pertanyaan kalian boleh tulis di kolom komentar. Kaidah bahasa yang akan kita bahas selanjutnya. Sekian dari Bu Santi. Sampai ketemu di ruang tunggu berikutnya.